muskulus skeletal ya, di otot. Nah, tapi ada perbedaan sedikit karena di sini kan lebih kepada pendekatan fisiologi olahraga ya. Nah, jadi di dalam fisiologi otot, dalam kita menggerakkan komponen intraseluler ya, dia dapat menghasilkan tegangan dan memendek. Saat memendek itu dia menghasilkan tegangan gitu. Dia menghasilkan tegangan saat meregang dan itu dan dia bisa memendek sehingga dia bisa memendek, bisa berkontraksi gitu. Nah, kontraksi otot itu akan terkontrol. Nah, kontraksi otot yang terkontrol ini dia menimbulkan gerakan tubuh yang bertujuan secara keseluruhan ataupun sebagian. Misal kayak berjalan, kembali ke melambaikan tangan. Nah, itu adalah gerakan tubuh secara keseluruhan atau sebagian. Nah, kemudian gerakan itu juga bisa memanipulasi benda sekitar. Misalnya kita bisa menyetir, kita bisa memindahkan barang. Nah, terus juga propulsisius melalui organ dalam rongga. Nah, propulsisius itu artinya bisa memanipulasi isi dari suatu rongga gitu. Pindahkan isi, misal kayak gerakan peristaltis ya, sehingga bisa mengalirkan makanan dalam saluran cerna. Tuh. Nah, ini adalah klasifikasi dari otot ya. Otot itu ada yang volunter dan involunter. Yang volunter cuma satu ya, yaitu otot apa? Otot rangka atau skeletal muscle ya. Terus otot involunter ada dua, ada otot jantung dan ada otot polos atau smooth muscle ya. Ini perbedaannya. Jadi kalau misalnya otot apa namanya skeletal, otot rangka itu cuma ditemukan pada em, ekstremitas ya, limbs ini ekstremitas. Terus heart itu ya di jantung. Nah, viscera ini organ-organ dalam ya. Nah, jadi otot jantung dan otot otot rangka itu dia striated, artinya dia ada pola lurik. Kalau misalkan di otot polos nggak ada pola lurik, makanya dia bilang non striated gitu. Nah, ini adalah secara histologi juga kalau udah pelajarin ya, intinya kalau misalkan dia otot polos maka dia bentuknya bergelondong dan intinya itu satu di tengah. Kalau misalnya otot lurik atau otot rangka dia itu bentuknya lurik ya, dia itu bentuknya seperti memanjang, linear gitu, linear dia memanjang dia. Nah, kemudian ada pola luriknya. Inti selnya itu banyak di tepi. Kalau misalkan otot-otot jantung itu khasnya adalah dia ototnya itu berbentuk bercabang. Ya, ada diskus interkalarisnya. Ini udah kalian pelajarin juga di histologi. Intrasel dia itu inti selnya itu banyak di tengah, ya. Nih, karakteristiknya ini bisa dibaca aja juga. Eh, Lebih kepada letak, bukan letak sih, fungsi persarafan dan inisiasi kontraksi ini yang belum kalian dapatin kan. Nah, kalau misalnya otot rangka, maka dia adalah yang bekerja dipersarafi oleh sistem saraf somatik. Ya, jadi saraf-saraf yang bisa terkontrol. Kalau misalnya saraf otonom itu adalah saraf yang mempersarafi otot jantung dan otot polos. Nah, jadi sehingga kalau misalkan dia somatik ya maka dia neurogenik untuk insisi kontraksinya. Jadi kontraksinya itu dari sisinya mana ya, dari neuron. Sehingga dia neurogenik. Kalau misalkan dia yang dari otot sendiri ya artinya dia itu autoritmik seperti otot jantung maka dia myogenik kita bilangnya. Yang polos juga sama karena dia berasal dari saraf autonom ya yang dikontrol oleh otak juga maka dia neurogenik. Hmm. Nah, jadi meskipun otot itu golongan ke dalam volunteer, ada juga nih aktivitas olahraga yang dia itu berada di bawah kontrol. Artinya dia itu volunteer, ada juga yang aktif jalan. Ya, jadi berjalan itu banyak otot-otot yang dia itu eh, kita tahu kita lagi berjalan, tapi kita nggak tahu kita nggak sadar kalau jadi ini otot rangka ya udah kalian pelajarin juga. Ini ada bisa lapisnya, terus nih organel juga. Kira-kira ada yang nggak dipahamin nggak dari otot rangka? Ada yang nggak dipahamin? Mungkin boleh bertanya. Kalau nggak ada kita skip karena udah didapat di muskuloskeletal kemarin. Ya udah sedikit aja. Jadi otot rangka itu punya organisasinya ya. Jadi dia nggak sempit aja. Nah, jadi satu gelondong otot. Ya, apa bedanya otot sama daging? Kalau otot ya dia masih hidup gitu. Daging itu ya daging sapi udah dipotong-potong. Nah, jadi otot itu dia satu gelondong itu disebut dengan muscle belly ataupun satu gelondong otot gitu. Nah, setiap otot itu punya lapisan luar yang namanya epimysium. Epimysium ini diisi oleh fasciculus-fasciculus, di mana setiap fasciculus dilapisi oleh jaringan
jaringan ikat yang bernama perimisium. Setiap fasikulus mengandung apa? Mengandung, ayo, fasikulus ada apa di dalamnya? Ada serat otot. Ya, setiap fasikulus itu ada serat otot di dalamnya. Yang mana setiap serat-serat otot dalam fasikulus itu akan dibatasi oleh suatu jaringan juga bernama endomisium. Endomisium ini isinya adalah satu serat otot. Jadi single muscle fiber dia, ya. Nah, single muscle fiber ini dia punya membran sel namanya sarkolema. Oke. Jadi sarkolema itu membran sel untuk sel otot. Sementara sarkoplasma adalah sebutan untuk endoplasma khusus untuk sel otot. Gitu ya, ini miofibril itu bagian paling kecil dari sel otot yang mana di dalamnya ada aktin dan miosin. Ini isotrop, ini kelar gitu kayak. Terus ini Tahzuiz apa gitu lupa sih. Nah, jadi H itu daerah yang lebih terang ya, makanya dia helar gitu kayak lebih terang gitu. Isotrop ya lebih terang juga. Bedanya adalah kalau H itu dia di antara bukan di antara, dia itu filamen aktin doang. Itu namanya miosin nih. H itu mm, filamen tipis doang ya. Kalau nggak ada filamen tebalnya. Nah, jadi sebuah miofibril itu memperlihatkan pita A dan pita I atau pita terang ya. Filamen tebal itu adalah ini, filamen tipis itu adalah aktin dan tropomiosin. Oke, garis M juga, M itu middle ya udah di M itu di tengah-tengah ini garis. Beda ya zona sama garis. Zona itu dia ada batasnya, tapi kalau garis cuma satu linear aja. Ya, jadi kayak gini. Zona H adalah tempat garis M berada gitu. Jadi zona H dibatasi oleh ujung-ujung dari filamen aktin. Ya, ujung-ujung filamen aktin. Nah, sehingga kalau misalnya dia berkontraksi dia memendek zona H-nya. Kalau misalnya dia berelaksasi dia memanjang zona H-nya. Nah, garis M gimana? Garis M tetap gitu aja dia nggak ada pindah-pindah, nggak ada lebar, nggak ada sempit. Oke. Nah, ini garis Z, garis Z itu dia ada tempat di mana pita I berada. Jadi zona. Jadi ada pita I, ada pita A. Nah, di dalam pita I itu ada Z. Nah, garis Z di sini. Hmm. Terus satu sarkomer, ingat ya, satu sarkomer itu adalah daerah antara dua garis Z. Jadi garis Z satu ke sini, Z satu ke sini itu artinya satu unit sarkomer, harus ingat itu. Yang penting ya untuk praktikum sekarang adalah selama pertumbuhan otot itu bertambah panjang dengan menambah sarkomer baru. Ya, di mana sarkomer barunya ditambah di ujung miofibril, bukan dengan meningkatkan ukuran dari masing-masing sarkomer ya. Jadi dia jumlah sarkomernya yang diperbanyak, bukan ukurannya. Itu. Ya, ingat ada satu protein yang bernama protein titin, yang mana protein ini adalah untai-untai tunggal protein asasa yang dia itu berjalan di kedua arah dari garis M, lalu di sepanjang filamen tebal hingga ke garis Z yang terdapat di ujung sarkomer. Jadi setiap sarkomer ya garis Z itu ada titin. Itu apa titin? Dia sebagai perancah ya. Biasanya disebut sebagai perancah. Perancah itu apa? Ingat, perancah itu adalah membantu menstabilkan posisi filamen aktin dan miosin. Ya, jadi dia menjaga posisi tebal dalam kaitannya dengan tipis karena itu menstabilkan sarkomer. Jadi dia intinya stabilkan sarkomer gitu ya. Terus bekerja sebagai pegas elastis yang dapat meningkatkan kelenturan otot serta ikut dalam mekanisme transduksi sinyal yang menyebabkan dia terlihat membesar gitu. Jadi dia seakan-akan dia terlibat dalam pembesaran otot sebagai respon terhadap angkat beban. Ya. Nah, ini adalah filamen tebal. Ini udah kalian pelajari juga kalau filamen tebal ya miosin ya. Miosin itu dia ada strukturnya, ada ekor, ada kepala. Nah, kepalanya itu ada dua. Ada tempat pengikatan aktin dan ada tempat pengikatan ATPase. Ciri-cirinya kalau aktin itu dia strukturnya bulat ya. Dia punya tempat pengikatan khusus serta dia dalam pembentukan jembatan silang ya sehingga terlibat dalam kontraksi otot. Yang mana jembatan silang ini penting kontraksi otot. Nah, terus ada tropomyosin.
Tropomyosin ini dia kayak benang strukturnya, terbentang dari ujung ke ujung ya. Terus dia sepanjang aktin ada tropomyosin. Nah, terus troponin. Troponin ini dia ada 3 unit polipeptida, yang mana satunya berikatan dengan tropomyosin, satu dengan aktin, dan satunya lagi dengan CA2+. Ini yang dia ini troponin ini adalah alasan kenapa setiap kontraksi itu butuh CA2+, ya. Nah, ini dia aktin ya. Jadi ini aktin, aktin itu yang bulat, tropomyosin itu yang kayak benang, troponin itu yang dia melekat di tropomyosin. Jadi dia membuka tropomyosin sehingga aktin itu punya akses ke aktin harus punya akses ke myosin sehingga bisa terbentuk cross bridge. Oke. Nah, ini keadaan filamen tipis. Jadi kalau misalnya dia nggak ada Ca tuh kan, nah, kalau nggak ada Ca dia nggak bisa terbentuk. Kenapa? Karena troponin masih menutup site of action ataupun ya site of action dari myosin gitu. Makanya dia nggak bisa kontraksi. Nah, kalau misalnya ada Ca, maka dia akan membuka jalan. Jadi aktin bisa melekat ke kepala myosin. Terbentuklah jembatan silang, terjadi kontraksi otot gitu. Ini mekanisme kontraksi otot ya, terlibat asetilkolin di situ, Pak. Nah, kita lebih berfokus kepada arah jalur sinyal ini ya. Jadi dalam otak itu kan dia terbagi-bagi menjadi beberapa lobus ya. Salah satunya adalah cerebral. Cerebral itu secara fisiologis dia terbagi menjadi beberapa korteks-korteks cerebri yang punya peran khusus. Nah, jadi di sini ada korteks pramotorik dan korteks motorik primer. Jadi di depan itu korteks motorik, di belakang itu somatosensorik. Oke. Nah, kenapa kita harus pahamin itu? Karena mereka adalah korteks-korteks motorik primer. Ya, korteks motorik primer dia menerima sinyal dari daerah pramotorik dan motorik suplementer. Nah, kemudian sinyalnya disalurkan menuju kemana? Ke nukleus basal, termasuk formasio reticularis dan vestibularis. Nah, kemudian dari situ dibawa kemana? Dari situ dibawa ke dua jalur. Ada yang melalui neuron aferen, ada yang dia menuju ke motorik. Nah, kalau dia melalui motorik, maka dia punya reseptor di serat otot, menimbulkan gerakan. Dah. Nah, ada lagi jalur lain. Jalur lain itu dia berasal dari daerah sensorik. Nah, jadi daerah sensorik itu dia bisa menerima rangsangan dari mana? Dari neuron aferen. Nih, proses kita melihat. Di dalam kita melihat itu ada reseptor perifer yang ada di ala-ala indera. Dia naik ke otak melalui aferen, ya, neuron aferen. Diterima oleh siapa? Oleh nukleus basal. Nukleus basal meneruskan rangsangan, bukan nukleus basal sih, ini apa ini ya? Iya, nukleus batang otak ya, bukan nukleus basalis, tapi nukleus di batang otak gitu. Nah, nukleus di batang otak itu dia termasuk dua struktur itu fascio reticularis dan vestibularis. Nanti kan kita belajarin di anatomi lagi lah kalau mau detail lagi ya. Dia kirim data kemana? Dia kirim data nih dari nukleus basal ke talamus ya. Di talamus nanti dia akan rangsangan itu akan diteruskan lagi ke daerah sensori korteks nih, sensori korteks sini, sensorik ya. Baru nanti dia ke motorik. Nah, jadi itulah caranya kenapa kita bisa merespon terhadap apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan. Keterlibatan dari neuron aferen, korteks motorik, dan juga motor neuron. Gitu. Ya, ini adalah metabolisme dari otot. Jadi otot itu dia ada dua tipe metabolismenya. Ada yang aerob dan anaerob. Yang aerob ya udah dari namanya berarti ada air, udara gitu kan. Butuh oksigen ya. Nah, kalau misalnya otot itu butuh oksigen, minusnya adalah metabolismenya itu lebih lama untuk menghasilkan energi. Nah, gitu. Kenapa? Karena glikolisis, fosforilasi oksidatif, kemudian baru asam trisiklik, siklus Calvin, baru kok siklus Calvin, siklus Krebs baru ke eh,
rantai-rantai elektron. Jadi lama dia untuk aerob. Nah, dia bisa menghasilkan glukosa sama lemak sama amino plus O2. Bukan menghasilkan, dia butuh ini ya. Dia butuh glukosa sama lemak sama amino plus O2 untuk menghasilkan energi dan hasilnya adalah CO2 plus H2O dan urea. Nah, kemudian air nggak butuh oksigen, mekanismenya lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Fermentasi. Fermentasi kan cuma satu jalurnya. Udah gitu aja, jadi dia energi. Cuman ATP-nya yang nggak banyak secara siklus karena mekanismenya cepat sehingga dia bisa menghasilkan energi yang dalam waktu cepat dan efisien gitu, walaupun tidak banyak. Nah, makanya dia penumpukan asam laktat gitu. Jadi dia ada dua sumbernya. Ada yang fosfokreatinin, ada yang glikogen. Yang glikogen menumpuk asam laktat sehingga ada respon seperti pegal dan lelah. Nah, ini kerja otot. O2 dalam darah disuplai ke sel-sel otot ya. Ini aerob dulu kita bahas. Nah, terjadi kontraksi otot. Kontraksi otot menyebabkan konsumsi oksigen otot meningkat sehingga jumlah oksigen dalam jaringan itu menurun. Nah, menurun oksigen, menurun metabolisme, turun juga ATP. Kalau udah nggak ada lagi ATP, kalau udah ATP-nya itu dalam jumlah yang sedikit, O2-nya udah kurang, udah nggak ada, maka dia switch ke proses anaerob. Nah, ternyata ternyata proses anaerob ini menimbulkan penumpukan asam laktat. Asam laktat menurunkan pH. Nah, sehingga aktivitas enzim ATPase itu juga ikut pun nih nih. Enzim ATPase turun, nggak ada yang bisa pecah ATP sehingga terjadi lebih capek, muscle fatigue. Oke. Nah, ini adalah kalau kita bilangnya payoff ya, payoff khas dari otot ataupun recovery. Kalau misalnya otot itu udah lelah, maka kayak mana caranya supaya dia nggak bisa aktif lagi? Nah, caranya adalah dengan payoff oxygen atau dia membayar hutang oksigen. Jadi setelah berolahraga, seorang itu terus bernapas cepat dan juga dalam, ya, cepat dan dalam untuk apa? Memenuhi EPOC, excess post exercise oxygen consumption dalam masa pemulihan. Jadi ini yang penting ya, EPOC ini adalah keadaan di mana kita perlu asupan oksigen yang lebih dengan cara bernafas cepat dan dalam gitu. Kemudian oksigen itu digunakan dalam mendapatkan pasokan ATP baru dan ATP baru itu digunakan untuk apa? Memulihkan sistem kreatinin fosfat. Kan tadi fosfokreatinin dipakai. Kreatinin ini salah satu protein. Nah, protein itu harus di recovery sehingga nggak terjadi kerusakan. Makanya pulih sistemnya. Nah, kemudian bersihkan laktat. Kalau udah bersih laktatnya, maka dia akan memulihkan simpanan glikogen. Oke. Nah, jadi dia berlangsung berhari-hari tergantung asupan nutrien ya. Pemulihan pada seorang atlet yang tinggi karbohidrat itu lebih cepat ya daripada tinggi lemak dan protein. Jadi yang paling penting untuk pemulihan otot adalah karbohidrat gitu. Ini adalah tipe-tipe serabut otot ya. Tipe serabut otot itu kalau misalnya kalian pelajarin itu ada tiga sebenarnya, tapi yang dipelajarin di sini ada dua ya. Hmm, Jadi nanti kalau kalian pelajarin ada yang serabut terang, serabut gelap, ada yang serabut merah dan oranye, nah gitu gitulah ada di Sherwood kalian bisa baca. Nah, ini dua dulu di sini praktikum ini ya, yaitu otot serabut, otot kedut cepat dan kedut lambat. Nah, kedut cepat itu dia aktif menggunakan metabolisme anaerob ya. Nah, diameternya lebih besar. Contohnya apa? Musculus gastrocnemius. Oke. Nah, serabut atau lambat, nih bisa dilihat di grafik nih ya. Kalau misalnya kedutan cepat tuh dia eh, dikasih rangsangan dalam waktu 30 milidetik udah berkontraksi, udah timbul tonus otot yang lebih cepat di sini. Terus dia relaksasi lagi. Nah, nah, kalau yang satu lagi, serabut otot kedut lambat, ya dia menggunakan metabolisme aerob dan dapat mempertahankan kontraksi dalam durasi yang lebih lama. Jadi kontraksi durasi yang lebih lama itu lebih oke digunakan kedut lambat nih. Jadi dia dari rangsangan, kontraksi, relaksasi itu butuh waktu 100 milidetik, lebih lambat. Oke, remodeling otot. Remodeling ini adalah bagaimana otot melakukan mekanisme aklimatisasi, kita bilangnya ya, menyesuaikan dari kebutuhan dia.
Misalkan hipertrofi ototnya. Kenapa bisa hipertrofi? Karena peningkatan filamen aktin miosin dalam setiap serat otot. Jadi karena ototnya sering kali digunakan. Nah, sehingga sarkomernya itu kan lebih banyak. Nah, makanya dia ototnya lebih besar. Jadi remodeling itu berhubungan sama bagaimana otot itu beradaptasi dengan lingkungan yang seperti stresor gitu. Nah, kemudian atrofi. Atrofi kenapa? Karena ototnya udah lama nggak dipakai. Jadi aktin miosin nggak terpakai, produksinya yang lebih lanjut nggak terangsang, jadinya dia mengecil. Nah, kemudian satu lagi nih, ada yang namanya hiperplasia serat otot. Nah, ini beda ya, karena sel ototnya yang makin bertambah. Sel otot itu kan ya serat otot, jadi serat ototnya itu makin bertambah, dan itu jarang sekali terjadi. Nah, demikian materi hari ini. Apakah ada pertanyaan? Adakah pertanyaan? Izin bertanya boleh Bang? Iya, boleh. Siapa yang nanya? Salsa Bang, tapi bukan materi yang ini boleh Bang? Jadi mau nanya apa? Materi yang kemarin Bang, Yang kemarin? yang Bunga, ginjal kenapa yang kemarin? periksa Bang. Enggak ada, mau nanya aja Bang. Oh, Boleh Bang? boleh, boleh. Kalau kita misalnya banyak minum tuh, ginjal kita nggak ada hipertrofi Bang. Banyak minum ginjal hipertrofi. Iya, karena kan kerjanya makin banyak gitu. Oh, gini-gini. Kenapa ginjal itu bisa hipertrofi? Emang ada kejadian hipertrofi ginjal gitu? Nah, Kurang. belum ada. Maksudnya belum banyak ditemukan ya. Mungkin ada, cuma belum banyak. Abang juga nggak terlalu memahami tentang kayak mana ginjal. Tapi setahu abang, ginjal itu dia memang selalu menyaring darah. Walaupun kita banyak minum, nggak banyak minum, dia memang selalu mengalir darah ke situ. Bukan berarti kalau kita nggak minum, nggak mengalir darah ke ginjal, nggak ada disaring, nggak gitu. Masalahnya adalah di volumenya, kan? Karena kan volumenya tuh. Nah, jadi ginjal itu dia ada mekanisme kompensasi sendiri sehingga nggak terlalu vasokonstriks, nggak terlalu vasodilatasi. Itu ada mekanisme kompensasinya untuk menghindari yang kayak tadi terjadi hipertrofi ataupun terjadi apa namanya stres seluler atau terjadi kerusakan. Nah, dia ada kompensasi sendiri ginjal. Nanti bisa dipelajarin di buku Sherwood ada juga kayak mana mekanismenya. Jadi kan ada yang namanya apa namanya dilatasi vena renalis, ada kan dilatasi arteri vasokonstriksi dari arteri renalis itu ada mekanisme-mekanisme kayak gitu. Nah, gitu dia. Oke Bang, makasih ya Bang. Oke. Ada lagi. Ada pertanyaan lagi. Bentar ya. Hmm, jadi kan tadi udah belajar tentang aktivitas otot rangka, ya kan? Dia ada apa namanya yang otot rangka itu dia kan otot itu ada dua, ada yang involunter, ada yang volunter. Nah, otot rangka itu salah satu jenis otot yang volunter, tapi ada sedikit otot yang dia itu dikontrol secara involunter. Nah, apa aja aktivitas dari otot rangka yang involunter? Keseimbangan postur Keseimbangan, postur, sama Hmm? berjalan gitu. gerakan. Ya, postur, keseimbangan sama
gerakan stereotip. berjalan ya Bang. Ya, gerakan stereotip seperti berjalan. Oke. Nah, kemudian hmm, jadi di dalam otot itu kan ada struktur miofibril. Miofibril itu isinya ada filamen tebal dan tipis. Nah, bentar ada yang telepon. Struktur intraseluler. Jadi struktur intraseluler yang terdiri atas filamen tebal dan tipis itu yang tersusun secara teratur itu namanya apa? Miofibril tadi Bang. Bang. Ya, miofibril. Oke. Nah, kemudian tadi saat terbentuk jembatan silang, cross bridge saat kontraksi otot, ya, aktin itu akan berikatan dengan siapa? Miosin. Ya, Miosin. miosin. Oke. Nah, eh, kalau misalnya ditanya nih, perluasan membran permukaan yang fungsinya untuk menyalurkan kepotentian aksi pada sel rangka itu fungsi dari organel apa? Perluasan membran plasma yang menyalurkan potensial aksi. Fungsi dari organel? Tubulus Organ. T, Bang. Ya, tubulus T ya. Kemudian, nah tadi filamen tebal sama tipis kan. Nah, sekarang filamen tipis. Nah, filamen tipis itu kan dia itu akan membentuk zona-zona ya dan juga garis di dalam suatu sarkomer. Sarkomer, ya sarkom. Ya. Nah, jadi filamen tipis yang tidak menjulur pada pita A disebut sebagai apa? Bagian dari filamen tipis yang tidak menjulur pada pita A disebut sebagai apa? Pita I Bang. Yap, pita I. Oke. Nah, kemudian tadi kan ada di dalam satu struktur filamen tipis ada troponin, tropomiosin, sama aktin kan. Nah, protein yang mirip dengan benang yang terbentang dari ujung ke ujung, aktin itu adalah apa namanya? Tropomiosin Bang. Yap, tropomiosin. Nah, kemudian tadi kan udah disebutkan ya ada salah satu yang namanya keseimbangan atau balance yang merupakan komponen kebugaran. Jadi eh, keseimbangan itu dia komponen yang berhubungan sama kesehatan atau keterampilan. Ayo, itu ada di modul ya, coba baca. Ya, jadi ada yang dia itu kebugaran, komponen kebugaran yang berhubungan dengan kesehatan, dan ada yang berhubungan dengan keterampilan. Nanti bisa dibaca lagi, oke? Nah, kemudian jadi di dalam kita membahas tentang kebugaran jasmani, maka ada faktor-faktor yang terlibat di dalamnya. Faktor-faktornya apa aja? Pertama umur, terus ada jenis kelamin, makanan. Keturunan, makanan, kebiasaan merokok sama latihan ya Bang. Yap, betul-betul. Itu ya. Nah, tadi kan ada yang namanya remodeling otot. Jadi, kalau misalnya tanya remodeling otot, jenis apa yang dia itu menambah jumlah serat otot? Yang menambah jumlah serat otot itu remodeling apa namanya? Hiperplasia ya, Bang? Yap, hiperplasia. Kalau hipertrofi, Sarkomernya yang bertambah. yap, betul. Nah, kemudian atrofi otot itu apa pengertiannya? Masa otot menurun akibat otot tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama Bang. Yap, betul. Oke, itu aja ya. Ada yang bertanyain? Kalau nggak ada kita udahin aja.